Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6 ya anak-anak ya. Pembelajaran terakhir di tema 4 ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang unsur-unsur dari sebuah cerita ya. Unsur-unsur itu ada apa saja? Ada tokoh, sifat tokoh, tempat atau latar, terus pesan moral ya, anak-anak ya. Nah, Ibu ada sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, terima kasih Suster Komala. Sakit memang tidak enak, apalagi jika harus dirawat di rumah sakit. Namun apa boleh buat jika menurut dokter itu yang terbaik? Ya harus dijalani. Itu yang aku rasakan saat ini. Sudah beberapa hari badanku panas tinggi. Ibu pun sudah beberapa malam tidak tidur. Ia terus mendampingi dan mengompres badanku. Makan tidak enak, perut terasa mual, kepala pusing berputar-putar. Sedih rasanya tidak bisa masuk sekolah. Tidak bisa main dengan adik, tidak bisa main sepeda di luar. Di hari keempat, ibu membawaku ke dokter. Kata dokter, aku harus menjalani pemeriksaan darah. Duh, aku takut sekali. Untung ibu selalu ada di sampingku. Memegang tanganku, menenangkan aku. Ternyata esok hari ibu memberi kabar. Dokter menyatakan aku harus dirawat di rumah sakit. Aku terserang virus demam dengue dan perlu dipantau dengan seksama oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Aku menangis, aku takut. Aku membayangkan tidur di tempat yang asing, dirawat oleh orang asing juga. Ibu menenangkan aku. Ibu berjanji sebisa mungkin akan selalu ada di dekatku. Ternyata dugaanku tidak benar sepenuhnya. Memang aku harus tidur di tempat yang asing bagiku, di tempat tidur yang berpagar. Tiang infus berdiri tegak di samping tempat tidur. Jarum infus harus menempel di tanganku untuk mengalirkan cairan yang dibutuhkan tubuhku. Tetapi di rumah sakit aku berkenalan dengan Suster Komala. Tak pernah sekalipun aku melihatnya tanpa senyum. Sabar sekali ia membantuku. Ia pun terampil memasang jarum infus di tanganku. Suster Komala tahu aku takut sekali, maka ia mengajakku bercerita, sehingga aku lupa dengan rasa takutku. Pernah sekali, ibu harus pulang ke rumah di sore hari, sementara ayah belum pulang dari kantornya. Ibu menitipkanku pada Suster Komala. Tentu saja Suster Komala tidak dapat menemaniku terus. Ada pasien lain yang juga harus dirawatnya. Aku diberinya buku bacaan agar aku tidak kesepian. Ketika aku butuh sesuatu, aku boleh membunyikan bel. Begitu pesannya. Ketika tiba waktu makan, Suster Komala yang membantuku. Tanganku yang diinfus membuat gerakanku terbatas. Aku makan dengan lahap sambil bercerita tentang apa yang terlintas di benakku. Aku senang bercerita pada Suster Komala. Ia selalu menanggapi ceritaku dengan baik. Ia juga terus tersenyum. Ketika harus minum obat, Suster Komala juga memberiku semangat. Pahit sedikit tidak apa-apa, yang penting segera sehat. Begitu pesannya. 5 hari aku dirawat di rumah sakit, sekarang aku sudah sehat kembali. Aku merasa sangat terbantu dengan kehadiran Suster Komala. Tak kenal lelah, tak pernah bermuka masam, senyum dan bantuannya membuatku lebih mudah menjalani hari-hariku di rumah sakit. Terima kasih Suster Komala. Nah, ini ya anak-anak ya. Di sini
Untuk judul ceritanya kita bahas ya. Untuk judul ceritanya itu yaitu Terima Kasih Suster Komala. Nah, judul itu berada di kalimat pertama paling atas ya. Nah, itu unsur yang pertama itu judul. Nah, setelah itu tokoh. Tokoh di sini ada siapa saja anak-anak? Ada aku. Di sini tidak disebutkan ya namanya. Terus Suster Komala, ibu, dokter, dan juga ayah. Itu tokoh-tokohnya, hanya di sini yang selintas hanya disebutkan itu hanya ayah dan dokter. Sedangkan yang lebih banyak untuk berinteraksi di cerita ini yaitu Suster Komala, ibu, dan aku ya anak-anak ya. Nah, di sini sifat tokoh bagaimana? Nah, untuk Suster Komala sendiri baik ya, penyabar, pengertian. Untuk ibu juga sama, memiliki sifat penyayang, sabar, dan di sini aku itu gimana? Lebih was-was ya. Dia mempunyai sifat penakut ya. Terus setelah itu harus beradaptasi lebih jauh ya karakter aku di cerita Terima Kasih Suster Komala ini ya. Lalu tempatnya di mana nih anak-anak? Di rumah sakit ya. Nah, awal ceritanya bagaimana? Awal ceritanya aku ini panas, tidak sembuh-sembuh. Lalu akhirnya diperiksa ke dokter dan dokter menyatakan bahwa harus dirawat karena terserang virus. Nah, akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya tokoh aku ini mau dirawat, lalu juga menjalani proses penyembuhan di rumah sakit dengan sabar ya anak-anak ya. Nah, terus aku juga pada akhir ceritanya itu sehat kembali ya anak-anak ya. Nah, apakah ada pesan moral pada cerita ini? Tentu saja ada ya. Setiap cerita pasti ada pesan moralnya. Pesan moralnya di sini bahwa kita itu harus sabar, harus baik kepada semua orang. Kalau memang kita bisa menolong, kita harus menolong siapapun jika memang kita bisa ya. Jangan hanya menolong orang yang kita kenal saja ya anak-anak ya. Nah, di sini setiap orang itu pasti punya sifat baik dan juga sifat buruk ya anak-anak ya. Nah, kita juga sama, kita juga memiliki sifat baik dan sifat buruk. Kita harus mengolah agar sikap baik yang lebih banyak muncul dibandingkan sikap buruk ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya nih ya, kan kalau kalian suka males nih untuk mengerjakan tugas. Nah, kalian bisa mengaturnya untuk di waktu. Misalnya, sebelum jam 12 tidak boleh pegang HP untuk bermain. Kalian fokus, jadi disiplinkan diri. Diri kalian itu harus disiplin agar nanti sifat buruk malasnya itu tidak timbul. Ya, jadi kuncinya itu pada diri sendiri. Kalian harus disiplin ya. Nah, terus sifat baik itu banyak ya anak-anak ya. Seperti ramah, penyabar ya, penyayang, terus bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Sedangkan antonim atau lawan dari sikap baik itu sikap buruk. Contohnya pembohong. Terus apalagi anak-anak? Tidak bertanggung jawab. Nah, itu ya anak-anak ya. Dan lain sebagainya, misalnya iri, dengki, ya. Itu merupakan contoh sikap
tidak baik atau sikap tercela. Kalau sikap baik itu sikap terpuji. Nah, anak-anak, Ibu titip pesan kepada kalian bahwa kalian itu harus lebih menonjolkan sikap baik dibandingkan sikap buruk. Latih diri kalian mulai sekarang untuk bisa memperlihatkan sifat baik dibandingkan sifat buruk ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Bila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.